terasa ya, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS juga wakil ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kalian menentukan pilihan kalian, jangan lupa ya untuk pahami visi dan misinya. Jangan lupa juga sukseskan acara dari pemilihan ketua OSIS juga wakil ketua OSIS. Jangan golput ya. Dadah! Halo sahabat Sanyus, berjumpa lagi bersama kita di podcast Sanyus Motekar. Obrolan edukasi membangun karakter. Bersama saya Chelsea Meka dan teman saya Maria Sekar. Di podcast kali ini kita kedatangan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Boleh dong perkenalan dulu mulai dari sini mungkin? Halo sahabat Sanyus, saya Dina, calon ketua OSIS dari kelas 8A. Halo Sobat Sanyus, saya Tia dari kelas 8B sebagai calon wakil ketua OSIS. Cantik-cantik. Harus pendapat ya. Iya benar. Halo teman-teman, halo adik-adik, calon ketua OSIS juga wakil ketua OSIS nih ya di Santo Yusuf gitu kan ya teman-teman. Aku mau nanya dulu dong, kegiatan kalian nih di masa pandemi ini selain pembelajaran tuh apa aja sih di rumah? Kalau buat saya sendiri sih ya, misalnya main game, bantu mama gitu. Itu aja sih. Main gamenya apa nih, Mobile Legends gitu ya? Mobile Yes. Legends. Keren. Kalau misalnya Tia sendiri? Kalau saya sendiri sih bantu mama juga di rumah bersih-bersih, terus bantu adik ngerjain tugas. Terus karena bosan saya nggak punya game gitu, saya baca-baca buku. Keren Baca ya. ya. Kita tuh suka baca nggak? Baca. Kayaknya kalau misalnya baca ya lumayan lah ya, suka juga gitu kan ya. Kalau kalian tuh tipe orang yang produktif gitu nggak sih di rumah selama masa pandemi ini? Kan kita juga kayak bosen gitu ya sama di rumah tuh. Kadang tuh suka punya motivasi nggak sih kayak harus produktif gitu hidupnya? Ya pasti sih, Pasti. justru produktif banget gitu. Produktif banget. Aduh, kalau Tia sendiri produktif termasuk orang yang produktif gitu? Tergantung sih. Tergantung mood gitu ya. Iya. Sama banget gitu. Aku juga kayak gitu, kayak produktif tuh tergantung mood Sekar. Cuaca nggak sih? Bener, Sekarang kan bener. lagi sering hujan ya. Iya bener banget. Bawaannya tuh hawanya pengen tidur gitu. Jadi kayak ngantuk gitu kan ya. Oke deh, kita mulai nih ya ke pertanyaan-pertanyaan yang mulai menegangkan. Enggak bercanda dong, nggak mungkin. Kita di sini nyantai aja karena kita ini di sini tuh kayak podcast, ngobrol-ngobrol biasa aja, santai aja sama Jangan kita. tegang. Jangan tegang, chill aja chill. Aku tuh mau nanya dulu dari visi misi kalian di OSIS ini. Nah buat visi misi kita sih ya, yang pertama tuh pastinya mengembangkan dan juga menembangkan dan juga bentar nafas dulu deh. Nafas. Santai aja. Pelan, chill. Tarik nafas dulu. Iya. Santai aja. Yang pertama sih mengembangkan niat dan bakat siswa ya pastinya. Ya. Caranya tuh memberi dukungan yang positif gitu. Buat yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah juga jadi lebih aktif. Betul, Misalnya iya. contoh-contohnya dalam event-event lomba atau gitu ya, e-sport. Iya. Dan juga yang ketiga, mengembangkan dan memajukan nama sekolah dengan cara membantu siswa dan siswi untuk menyalurkan bakat-bakat mereka gitu. Kalau dari misinya sih tentunya yang pertama kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita bisa mengembangkan minat dan bakat juga potensi siswa-siswi melalui kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan ya di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan minat membaca siswa-siswi. Yang keempat, kita bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lainnya ya Kak ya. Iya, keren banget. Jadi teladan ya. Yang jadi teladan buat teman-teman sekalian gitu ya maksudnya ya. Iya. Yang terakhir, kita bisa menjalin hubungan harmonis antara seluruh anggota sekolah. Karena dari Sekar, dari visi misinya aja kayak udah menjamin gitu ya. Mantep banget. Terus juga ya. tadi aku kayak ngedenger gitu ada kata e-sport nih, karena mungkin semasa pandemi ini banyak kali ya teman-teman kita, teman-teman Sanyus nih, sahabat Sanyus yang suka main game. Bisa dikembangin juga nih di di e-sport. Termasuk nih guys ke visi misi kandidat nomor 1 kita ini. Jadi keren banget gak sih? Iya betul. Parah, kece banget. Aku mau nanya dong pribadi ya. Kan sekarang itu kan lagi pandemi. Ya betul. Terus kita juga kan cara kita melakukan visi misi itu kan pasti gak gampang. Cara cara mewujudkan betul. mewujudkan visi misi itu kita nggak gampang. Terus apa sih yang bikin kalian tergerak gitu biar kayak aku tetap mau jadi ketos gitu? Apa yang bikin kalian yakin banget gitu? Kalau
saya sih yang bikin bergerak banget apa ya, rada bingung ya, apa ya, mungkin dukungan juga iya, gitu dukungan ya dari orang tua. Benar. gitu, dari guru diri sendiri juga. betul. Iya benar. Kalau Tia mungkin Kalau saya sendiri sih kayak itu dukungan dari orang tua sama kalau lihat saudara ikut organisasi itu kayaknya seru juga ya gitu, jadi pengen. Keren ya. Iya. Sama saya juga gitu kok. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, aku pengen tanya pribadi dulu nih ke calon ketos kita, Dina. Boleh, Mungkin boleh, ya, boleh. di sini tuh motivasi kamu, apa sih motivasi kamu menjadi ketua OSIS di Santo Yusuf ini gitu? Motivasi aku sih ya karena aku tuh punya tanggung jawab meningkatkan rasa kepemimpinan juga gitu. Jadi Keren. termotivasi gitu buat Benar. masuk OSIS ini. Betul. Kalau misalnya buat kalian nih, sepenting apa sih jabatan di OSIS ini gitu kan? Kalau pentingnya sih ya, karena kan saya udah dikasih kesempatan gitu ya sama ini guru-guru gitu buat menyalurkan diri sebagai ketua yang bisa memimpin, bertanggung jawab dan juga bijaksana gitu. Kalau buat Tia sendiri nih, apa sih sepenting apa gitu jabatan buat kamu? Kalau saya sih yang pertama sama seperti Dina ya. Dikasih kesempatan, kenapa nggak dilakuin gitu loh. Iya. Karena ini jawabannya kayak mulai menegangkan gitu, enggak bercanda, jangan tegang-tegang banget ya. Terus Buat Dina nih, buat Dina. Buat Dina boleh lagi nih boleh. sebagai calon ketua OSIS. Boleh banget sih. Apa sih yang menjadikan kamu layak sebagai ketua OSIS? Karena saya tuh ikut OSIS bukan karena ini minat, tapi saya juga niat, benar-benar niat jadi ketua OSIS. Selain itu juga saya mempunyai pertanggungjawaban yang tinggi. Nah, kepemimpinannya juga baik ya, tapi mau ditingkatin lagi gitu. Terus ya apa ya, nafas lagi. Nafas lagi dulu. Karena saya juga di sini kerjasamanya baik gitu. Seneng banget gitu belajar hal-hal baru gitu. Udah sih itu Suka aja. berinteraksi ya. Iya. Nih aku mau tanya dong buat kalian juga, tapi aku mau Tia duluan nih yang jawab. Menurut kamu itu apa hal yang ingin kamu lakukan untuk sekolah biar sekolah tuh lebih maju gitu? Terutama OSIS Sains ya. Iya benar, terutama OSIS Sains. Yang pertama interaksinya ya Kak ya. Iya. Lebih Iya, dikembangkan lagi gitu. Terus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, nggak Benar. cuma OSIS-nya doang, tapi Benar. anggota-anggota sekolahnya juga gitu. Kalau buat Dina mungkin? Pastinya sih ya buat ini memenuhi semua visi misi sama program kerja gitu. Oke, Sebelum kita baik. jauh ke pertanyaan yang serius nih ya, aku mau tahu dong kelebihan sama kekurangan kalian. Iya, secara pribadi nih, bukan kita keep dulu yang OSIS secara pribadi gitu. Iya. Kelebihan dan kekurangan kalian gitu di diri sendiri itu apa? Siapa dulu nih? Tia dulu Boleh Tia dulu mungkin? Kalau kelebihannya apa ya? Kelebihan kamu nih mungkin Bingung. saking seringnya membaca jadi sering ikut debat atau gimana, karena kan membaca itu luas ya pikirannya. Iya, jadi sering debat sama orang rumah jadinya. sama adik mungkin Iya. gitu ya, pinter debat gitu, itu termasuk mungkin kelebihan yang harusnya ke positif gitu ya, jangan berdebat sama adik juga, kasihan adik ya. Jangan berantem. Kalau misalnya kekurangan sendiri ada nggak sih di diri sendiri? Gitu? Kekurangan sih apa ya? Bingung juga. Bingung ya. Kadang suka susah nahan perasaan gitu, emosinya. Emosi. Lagi masa-masa pendewasaan yang mukanya kayak gitu ya, sekarya gitu juga kadang kayak gitu kayak. Kalau misalnya Dina, dari kelebihan Kelebihannya diedit sih ya. Iya. Terus kalau misalkan kekurangannya kurang rada percaya diri, terus sama banget sama Tia, kayak susah banget ngontrol emosi gitu. Sama kita juga gitu kok. iya, karena di masa-masa kayak gini tuh kan karena lagi masa pendewasaan juga ya sekarya, jadi kayak emang mungkin rada susah buat mengontrol emosional Emosi, gitu kan ya, iya. benar banget. Dan aku tuh mau nanya lagi nih buat pribadi lagi Iya, dulu nih ya, boleh. sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang menegangkan gitu kan ya, ke pertanyaan OSIS gitu kan ya. Menurut kalian tuh kalian termasuk tipe yang disiplin atau yang kayak gimana sih gitu?
termasuk tipe yang disiplin dalam tugas atau misalnya sering ngaret gitu. Gimana mungkin? Kadang sih sesuai mood juga ya Kak ya. Iya. Kalau disiplinnya, aduh, Gimana? Ada chill pelan-pelan. Ini pertanyaan masih ini loh, masih ringan gitu kan ya. Tenang aja. Ngaretnya sih kayak kadang kan ada tenggang waktunya yang lama ya Iya, kayak benar, jadi kayak suka males-malesan dulu gitu. Kalau disiplinnya sih tergantung juga. Kalau lagi nggak enak moodnya bisa nyampe besok-besok gitu. Bisa nanti-nanti. Kalau misalnya Dina sendiri mungkin gimana? Bener banget sih yang dibilang sama Tia, tergantung dari mood kita gitu ya. Kalau buat disiplin sendiri, buat ngumpulin tugas gitu waktu-waktunya, itu tergantung susah enggaknya pelajaran sih. Iya benar banget. Kalau misalkan emang gampang dan emang cepet banget buat dikerjain, ya pasti dikerjainnya sekarang gitu. Enggak, tapi kalau misalkan emang susah, tenggatnya masih lama, ya males-malesan dulu. Iya. Oke, kita mungkin lanjut lagi kali ya sekarang ke pertanyaan untuk seputar kandidat nomor 1 nih. Boleh. Boleh nih ya. Nih, menurut kalian mampu nggak sih menjalankan visi misi kalian dan kalian mau bertanggung jawab nggak atas visi misi kalian? Karena kan visi misi kalian ini tadi tergolong yang cukup banyak ya, dari visinya sendiri, dari misinya sendiri. Kalian tuh mampu nggak sih untuk bertanggung jawab gitu dalam visi misi kalian ini? Pastinya mampu banget sih, terus mampu banget bertanggung jawab gitu. Pasti bisa. Ini ya, percaya 100% gitu ya. 100% gitu 90. Oke. Kalau Tia sendiri nih sebagai calon wakil ketua OSIS. Iya sama kayak Dina ya. Rasa tanggung jawabnya tuh kalau kita nggak bisa ngelakuin visi misinya, yang pertama kita pasti minta maaf dulu ya. Terus kita bakal kayak introspeksi diri, Perbaiki ya. Terus apa aja sih yang kalian siapkan gitu? Kalian menyiapkan apa aja gitu? Karena kan di masa pandemi ini susah banget ya buat ketemu adik-adik kelas atau teman-teman kita aja kan susah gitu ya berinteraksinya. Untuk visi misi kalian sendiri ini nih, kalian tuh mempersiapkannya kayak gimana gitu yang udah matang banget? Boleh dia dulu mungkin masih rada bingung-bingung, nafas dulu sambil nafas sambil mikir jawabannya gitu ya. Jangan terlalu tegang guys. Apa sih yang kalian persiapkan gitu di visi misi itu? Yang pertama sih pasti kita kayak minta pendapat dulu ya ke teman, saudara kayak gitu, yang bagus tuh yang mana sih buat sekolah gitu. Terus dari dalam diri kita sendiri kita pengen apa buat sekolah gitu. Sama sih ya, kita pengen apa buat sekolah kita lakuin gitu ya. Pasti juga minta pendapat keluarga sekolah kalau ini mau nggak atau enggak gitu. Benar-benar udah matang banget ya jawabannya ya. Sudah meyakinkan sekali gitu ya sepertinya. Kandidat pertama nih, kayaknya kita akhiran aja ya podcast kita kali ini. Ya semoga kalian bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa memajukan sekolah dan OSIS Sanyus ya. Pastinya. Oke sahabat Sanyus, gitu dulu podcast dari kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng kandidat nomor 1. Kita lanjut yuk ke kandidat nomor 2. Happy watching. Halo sahabat Sanyus, berjumpa lagi bersama kita di podcast Sanyus Multikat, obrolan edukasi membangun karakter. Bersama saya Chelsea Mika dan teman saya Maria Sekar. Di video podcast kali ini kita kedatangan kandidat 2, calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Boleh perkenalan dulu dari ketua OSIS? Halo sahabat Sanyus, aku Anastasia dari kelas 8B menyalonkan menjadi ketua OSIS di SMP Santo Yusuf. Halo sahabat Sanyus, perkenalkan nama saya Revinda dari kelas 8C. Saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Seperti tadi cantik kamu. Gak boleh insecure ya guys kita tuh. Jadi ini kandidat nomor 2 gitu ya. Kandidat nomor 2. Hai kalian. Salam kenal ya. Aku ini deh kayak penasaran gitu. Kan ini kan masa pandemi gini ya. Kegiatan kalian di rumah tuh selain pembelajaran jarak jauh tuh ngapain aja sih? Coba dulu nih. Mungkin Revinda dulu. Jadi kalau misalnya selama di rumah aja pandemi, gitu? Itu kayak misalnya olahraga setiap sore kayak gitu. Terus kalau misalnya weekend kayak jalan-jalan. Terus
terus ngerjain tugas. Benar. Tugas tuh emang harus dikerjain gitu ya. Kalaupun numpuk tetap dikerjain. Betul. Karena itu suatu tanggung jawab. Betul sekali. Kalau misalnya buat Tasya sendiri, Makan. jadi Makan. singkat, jelas, padat. Iya, makan. Karena nggak tahu semenjak pandemi itu nafsu makan benar-benar meningkat banget. Benar. Olahraga males gitu-gitu, jadi cuman nugas, makan, tidur. Nugas, makan, tidur, benar gak tuh? Benar. Sama aku kita. Makanya nyalon Kak, siapa tahu. Iya, benar. Siapa tahu menjadi lebih produktif gitu ya. Benar banget. Terus aku mau nanya lagi nih, kalian tuh termasuk tipe orang yang produktif gak sih selama di rumah aja gitu? Mungkin dari Revinda dulu mungkin? Sebenarnya enggak sih, kayak enggak terlalu produktif, tapi gimana ya? Melaksanakan tanggung jawab kali ya, kalau misalnya disuruh nyapu atau gimana gitu pasti ngelaksanain gitu kan. Kayak misalnya ngebantuin orang tua. Benar. Itu harus juga guys. Kalau saya Tasya sendiri nih, kamu termasuk tipe yang produktif gak sih? Kalau saya tuh kalau mulai produktif, kalau misalnya udah mulai tugas sudah numpuk. Itu tuh kalau misalnya tugas sudah numpuk udah harus produktif. Jadi udah nggak bisa lihat K-pop lagi. Pokoknya harus fokus aja gitu. Jadi produktifnya tuh termotivasi dari tugas yang menumpuk gitu ya. Itu suatu hal yang baru gitu buat kita ya guys ya. Kayak mungkin aku mau nanya juga nih, visi misi mereka nggak sih? Visi misi dari kandidat 2 dari mulai Revinda mungkin? Kalau misalnya visi dari kita itu kayak misalnya mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan sekolah, kayak tenang. Tarik nafas dulu, buang. Kayak misalnya ke siswa, ke guru, kayak gitu. Terus kayak membangun kemampuan sama membangun potensi yang dimiliki siswa supaya lebih berkembang, kayak hobi, kayak ekskul, kayak gitu. Terus habis itu dapat menjaga nama baik sekolah juga. Jadi kayak nggak dijelek-jelekin kayak gitu. Iya, benar. Menjadi jembatan juga antara guru, siswa. Keren, benar. Itu tadi visi ya. Kalau misinya nih, misi kalian? Kita ada 5 Kak. 5. Lumayan, dan kita merasa kita sanggup untuk melaksanakannya. Keren. Oke, yang pertama adalah menumbuhkan rasa keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya itu salah satunya harus ada di misi. Iya, betul. Terus yang kedua, aktif dalam media sosial sebagai sarana pembelajaran online yang menarik. Karena sekarang apa-apa IG, apa-apa TikTok, apa-apa media sosial. Jadi kami berusaha untuk di media sosial tuh aktif gitu. Terus yang ketiga, mengadakan kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat dan juga kreatif siswa. Itu pasti setiap OSIS juga pasti melaksanakan itu ya. Kami akan berusaha untuk melakukannya dengan baik. Terus yang keempat, membudayakan sopan santun di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena mungkin masih banyak teman-teman saya juga yang masih kurang sopan santunnya. Itu kami akan merubah supaya mereka menjadi sopan santun. Dan kelima, meningkatkan literasi siswa, karena mungkin sekarang literasi menurut saya kurang. Terus jadi kita harus tingkatkan lagi. Iya, betul. Itu aja sih Kak, misi. Keren ya, sekarang aku sampai itu nggak kalah keren ya, benar, sampai terkaget-kaget. Visi-misinya keren banget. Ini adik-adik kita ini ya, yakin banget gitu ya. Kayak ini mungkin bakalan kita tanyain ke pertanyaan yang lebih menegangkan. Enggak semenegangkan itu Kak. Mungkin lanjut pertanyaannya. Menurut kalian apa sih arti dari organisasi dan seberapa penting organisasi bagi kalian? Yep. Mungkin dari siapa dulu, Tasya? Menurut saya organisasi adalah di mana orang-orang yang cerdas, orang-orang yang niat, orang-orang yang punya banyak pemikiran baru, itu menciptakan sesuatu atau berkumpul gitu menjadi salah satu organisasi yang disukai masyarakat gitu. Jadi sebenarnya menurut saya organisasi itu sebenarnya harus disukai masyarakat. Karena kalau nggak disukai masyarakat itu menurut saya nggak akan berguna, karena organisasi itu mengerjakan juga untuk masyarakat. Benar. Kalau buat Revinda sendiri nih,
Nggak jauh-jauh dari Tasya, menurut aku tuh kayak bekerja sama secara rasional dan sistematis gitu. Jadi kayak ya perlu disukain juga gitu. Saling bahu-membahu gitu ya, kalau suatu organisasi kerjasama butuh saling membahu-membahu, saling bahu-membahu gitu ya Sekarya. Mungkin aku mau nanya pribadi nih ke ini dulu deh, ke Tasya dulu, pertanyaan pribadi buat Tasya nih. Apa sih yang motivasi kamu buat jadi ketua OSIS gitu? Motivasi aku sih pastinya ya semua juga untuk membuat sekolah menjadi jauh lebih baik, punya nama baik. Benar. Gitu kan. Dan salah satunya saya juga untuk melatih diri saya, karena saya selama pandemi mungkin kurang juga di bagian diskusi gitu-gitu. Nah, saya setelah mencalonkan diri, saya belajar gimana sih saya untuk memimpin, gimana saya cara untuk berdiskusi gitu. Jadi saya rasa saya sudah siap untuk menjadi ketua OSIS. Oke, keren ya jawabannya sekata. Aku dari tadi tuh ngedenger jawaban mereka tuh kayak merasa bangga gitu, punya adik kelas yang sudah memiliki pemikiran yang dewasa gitu ya, buat masa depan sekolah juga, dan juga terutama buat masa depan OSIS Sanyus sebenarnya. Mungkin ini kita mau nanya-nanya lagi nih supaya kenapa OSIS aku juga. mau nanya buat kalian berdua, tapi aku mau nanya pertama ke Revina dulu. Seberapa penting sih? Tenang, gak seberat itu kok pertanyaannya. Menurut kamu nih, seberapa penting jabatan OSIS? Yes. Sebenarnya penting banget. Penting karena kita juga bisa ini loh, apa namanya? Ayo apa? Bingung ya, ini kayaknya masih deg-degan deh kita tanya ya Sekarya. Kita nggak ini kok, nggak apa-apa Cil. Jadi kayak misalnya bisa kayak mencontoh, contoh yang baik, menjadi teladan yang baik juga. Kayak memberikan contoh yang benar bagi siswa-siswa yang lain. Jadi menurut kamu tuh jabatan itu penting ya, karena kayak jabatan itu mungkin suatu ketua gitu dari yang lain ya sih. Jadi kayak harus memberi teladan. Iya benar. Lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas kamu ini? Karena kan dari tadi kita udah ngedenger nih, ada 5 misi, ada banyak juga visi gitu. Visi misi ini kalau misalnya kalian gak bisa bertanggung jawab tuh kayak gimana sih gitu maksudnya? Mungkin dari siapa dulu nih? Tasya siap. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa bertanggung jawab, saya akan melatih diri lagi. Dan mungkin nanti kan kalau udah jadi ketua kan ini kan, nanti saya akan coba ke wakil saya bilang, mungkin saya udah nggak bisa, tapi saya yakin masih banyak siswa-siswa SMP Sanyus yang mampu gitu, karena saya nggak mau karena saya sekolah kena semuanya karena pengaruh buruk gitu kan. Jadi kalau saya sudah merasa nggak bisa tanggung jawab, saya bakal langsung konfirmasi ke guru, ke siapa, supaya pasti ada yang lebih baik. Betul. Kalau buat Revina sendiri nih, sama gitu ya, emang ini tapi banget. Setelah saya ngomong kayak gitu, saya melatih diri lagi tentunya, Iya, benar supaya banget, nanti dijunjung Supaya menjadi lebih baik. Iya. Nah, gitu. Ini kandidat ini kayak best friend banget gitu ya. Jawabannya sama gitu guys gitu ya. Terus kalian yakin nggak bakal menjalankan semua visi misi yang kalian persiapkan ini? Mulai dari Revina mungkin Yakin sih bakal laksanakan semuanya. Karena kami juga memasukkan ini ke visi misi kami juga, karena emang kami sudah siap untuk melakukannya. Karena kita sanggup. Iya, juga ya. Aku mau nanya juga nih, kalian tuh masuk OSIS, kan yang kita tahu itu OSIS tuh kayak salah satu organisasi yang berat gitu ya, karena kan capek, benar, apa-apa tugas-tugasnya pasti banyak juga, karena kan itu membantu sekolah juga ya dalam bidang OSIS ini. Nah, apa sih yang membuat kalian atau dorongan dari siapa gitu kalian mau masuk OSIS itu? Kalau aku sendiri, dorongan dari sendiri pastinya. Ya. Pertama tuh wali kelas lah ya. Benar. Tasya cobalah ikut. Saya sudah bilang, aduh Bu, saya belum pernah ada pengalaman apa-apa gitu kan. Tapi wali kelas saya
ayo coba. Akhirnya saya mencoba, lalu saya meyakinkan diri dulu karena gak lucu ya kalau kepilih tapi nggak melaksanakan apa yang itu. Jadi saya meyakinkan diri, mencoba untuk ayo fokus ke satu titik, jangan mikir yang lain-lain, jangan mikir nanti kamu nggak sukain orang, nggak dihituin orang. Yang penting kamu fokus satu titik, kalau berhasil puji Tuhan, kalau enggak belajar lagi. Benar. Jadi salah satu dorongannya juga selain dari diri sendiri juga dari guru gitu ya. Dari guru, dari orang-orang sekitar. Benar. Kalau Revina sendiri nih mungkin dorongannya dari siapa sih? Dorongannya itu ya dari diri sendiri juga. Benar. Kayak misalnya waktu itu nanya ke guru ada yang udah kepilih atau belum, jadi kayak Bu saya mau mencalonkan diri, kayak oh ya udah bagus kayak gitu. Jadi sama-sama mendukung gitu ya. Kalau orang tua sendiri juga pasti mendukung. Pasti 100% ya. Malah paling ribet Kak. Iya benar. Kayak jadinya apa tuh namanya, dukungan orang tua emang paling penting juga ya selain dari dukungan guru juga. Betul. Nah, aku mau nanya lagi nih ke kalian. Menurut kalian itu termotivasi juga tuh dari kakak kelas siapa sih? Maksudnya dari angkatan OSIS yang sebelumnya nih. Termotivasi dari siapa? Termotivasinya dari Karere. Tentu saja dong. Sebagai ketua OSIS angkatan kemarin ya. Apa sih yang buat kalian termotivasi gitu dari Kak Sekar sendiri? Apa nih? Kalau misalnya aku suka banget sama Instagramnya Sanyus, aku suka banget. Suka. Iya. Aku Karena selalu lebih kayak menarik gitu. Iya. Menarik, estetik gitu kan. Jadi kadang kalau suka nyari-nyari nih, OSIS posting ini nih, like gitu. Dan juga jadi termotivasi juga gitu kan. Wah, ini lucu kayak gini. Nanti kalau aku ada tugas apa, aku contohin begini gitu. Dapat menginspirasi. Iya, benar banget. Nah, semoga aja kalian tuh bisa menjadi pemimpin yang baik. Amin. Semoga aja keterima juga ya, maksudnya terpilih menjadi ketua OSIS juga wakil ketua OSIS. Dan yang pasti mensukseskan OSIS. Iya. Doain Kak. Amin. Jangan lupa pilih kandidat nomor 2. Oke, sahabat Sanius, segitu dulu ya podcast kita kali ini. Jangan lupa buat milih ketua OSIS, jangan golput. Betul. Yaudah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Halo sahabat Sanyus, berjumpa lagi bersama kita di podcast Sanyus Motekar, Obrolan edukasi membangun karakter. bersama saya Chelsea Meika dan teman saya Maria Sekar. Di podcast kali ini kita kedatangan kandidat 3 dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun ajaran 2021-2022. Yuk boleh kenalan dulu. Halo, saya Angelika Anggita, calon ketua OSIS dari kelas 8C. Dan teman saya, Halo, nama saya Andrea Janet, saya kandidat sebagai wakil ketua OSIS. Halo, salam kenal. Hai, salam kenal ya adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut nih ke inti ceritanya nih, inti podcastnya kita ini nih, aku tuh mau nanya nih secara pribadi gitu kan, kalian tuh selama masa pandemi kayak gini di rumah tuh selain pembelajaran tuh ngapain aja sih? Mulai dari Janet? Selama pandemi itu, Janet tuh membantu orang tua dan bermain bersama adik juga. Oke, kalau Angel? kalau Angel sama kayak Janet, membantu orang tua setiap hari dan juga mengajak adik bermain. Ada tipe yang suka main keluar gitu nggak sama teman-teman? Kayak nongkrong Iya. gitu. Suka juga ya Janet? Janet sendiri? Kalau Janet tidak. Lebih sukanya bermain dengan adik kali ya, biar lebih akrab juga. Benar. Tapi kalau misalnya nongkrong kayak gitu juga tetap patuhi protokol dong, tetap ya, benar juga. Karena selama masa pandemi ini kan Bandung tuh udah mulai turun ya, ya. Dan semoga aja kita tuh bisa ngelakuin lagi kegiatan pembelajaran offline biar bisa ketemu teman-teman baru juga, biar kalian juga bisa ngelihat teman-teman yang belum pernah kenal sebelumnya gitu ya, Kak Sekar ya. Aku tuh mau nanya lagi nih, kalian tuh termasuk tipe yang produktif gak sih selama di rumah? Atau tipe yang mut-mutan gitu? Mulai dari Angel mungkin? Kalau Angel mut-mutan untuk kerjaan tugas, kadang dinanti-nanti. Oke, mut-mutan gitu ya, jadi tergantung mood antara mau ngerjain atau mau malas-malasan dulu nih gitu ya. Sekarang lagi hujan ya. Iya benar, musimnya tuh masih musim hujan gitu, jadi kayak hawa-hawa pengen tidur tuh kebawa Kak Sekar. Males ya. Iya, kalau Janet sendiri nih gimana?
produktif sih. Jadi pagi-pagi itu menyelesaikan tugas, jadi siangnya tuh santai-santai gitu. Jadi produktifnya tuh nugas dulu nih setiap paginya, tugas-tugas, pas siangnya tuh mulai kumpul bareng keluarga, mungkin yang main sama adik gitu ya. Keren juga nih adik-adik kelas kita ini. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke pertanyaan yang inti gitu dari podcast ini. Aku pengen denger dulu dong, visi dan misi kalian sebagai kandidat nomor 3 tuh apa sih? Visi kami dari kandidat nomor 3 meningkatkan dan memajukan kualitas SMP Santo Yusuf dengan mengadakan OSIS sebagai wadah untuk menyebarluaskan kreativitas siswa-siswi dalam kualitas prestasi atau akademik maupun non-akademik, dan juga membentuk dan meningkatkan kedisiplinan dengan menaati aturan dan sopan santun serta kebersamaan yang baru dalam sikap bersosialisasi. Kalau misinya sendiri nih apa nih? Untuk misi kami mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antara warga sekolah, dan juga menumbuhkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wajib ya. Benar banget, itu emang wajib banget gitu, takwa pada Tuhan tuh. Dan ini tuh visi misinya tuh sangat menarik gitu ya Kak. Sekarang gak kalah menarik dengan visi misi kandidat nomor 1 dan juga nomor 2. Lanjut mungkin Kak pertanyaannya. Aku mau nanya dong, menurut kalian arti dari organisasi itu apa dan seberapa penting organisasi bagi kalian? Mulai dari siapa nih? Siapa yang duluan nih? Definisi dari organisasi tersebut sebagai wadah bagi peserta didik sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa. OSIS adalah organisasi yang penting dalam tingkatan sekolah untuk meningkatkan dan kemajuan siswa-siswinya. Kalau Janet sendiri? Untuk definisinya, mengajak siswa-siswi itu bertanggung jawab dan juga taat kepada tertib. Iya. Chill, santai. Ini kita podcast, jadi jangan tegang. Iya benar-benar, kita nggak gigit kok ya karya. Tenang aja kok. Oke, lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa sih yang ingin kalian lakukan untuk sekolah dan juga OSIS ke depannya? Tujuan kami adalah memajukan kualitas SMP Santo Yusuf. Dengan mengadakan OSIS ini, kami dapat mengetahui pengetahuan lebih luas lagi untuk mengetahui tentang sekolah ini. Kalau Janet sendiri nih, gimana? Untuk Janet menyebarluaskan prestasi akademik yang ada di sekolah ini. Oke, keren ya jawabannya, kayak meyakinkan gitu, meyakinkan kita semua untuk pemilihan ketua OSIS juga wakil ketua OSIS. Selanjutnya Mas Karin gimana nih? Siapa ya yang jadi ketua OSISnya? Angel ya? Ya, motivasi Angel untuk menjadi ketua OSIS itu apa sih? Pertanyaan pribadi nih buat Angel sendiri yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS gitu. Motivasi Angel sih pengen meningkatkan kembali tingkat disiplin dari sekolah ini dan juga tingkat taat aturannya dan juga takwa kepada Tuhan. Aku mau nanya lagi nih, secara keseluruhan buat kalian berdua nih ya. Aku mau nanya, menurut kalian tuh jabatan tuh penting gak sih di dalam suatu organisasi? Sepenting apa sih? Iya, sepenting apa sih jabatan itu dalam suatu organisasi gitu? Mulai dari Janet mungkin? Oke, mikir dulu kali ya. Janet masih tegang, masih ke bawah kayak ini. Padahal kita nggak gigit gitu kan ya. Angel coba nih mungkin mau jawab. Untuk pentingnya sebagai jabatan ini, penting untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab dan belajar menjadi yang pribadi yang profesional. Iya. Janet udah ada jawabannya? Atau masih grogi nih? Masih grogi nih ya. Grogi gara-gara kenapa nih? Gak apa-apa, santai aja. Iya, santai aja, kita kan lagi ngobrol-ngobrol biasa nih. Mungkin aku mau nanya lagi dulu deh ke calon ketua OSIS kita nih, Angel nih. Buat Angel, apa yang menjadikan kamu layak sebagai ketua OSIS gitu? Saya menjamin dapat mengembangkan dan memajukan kembali tingkat ketertiban sekolah dan kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Cukup ya. Cukup aja kali ya.
Nih aku juga mau nanya untuk seluruhnya nih, untuk Janet juga Angel gitu kan, sebagai calon ketua OSIS juga wakil ketua OSIS, kalian tuh punya nggak sih kelebihan juga kekurangan dalam diri kalian masing-masing gitu? Misalnya kayak kelebihannya, aku suka ngedit nih Kak, jadi kayak mungkin berguna buat OSIS gitu. Mungkin dari mana dulu nih? Dari Janet? Untuk kelebihannya, benar kata KCM, mengedit, dan kekurangannya itu tidak sabaran orangnya. Masih susah mengontrol ini kali ya, emosionalnya juga kayak untuk pendewasaan juga kali ya. Kalau buat Angel sendiri? Kelebihan Angel mungkin sama kayak Janet juga mengedit, dan juga untuk Angel suka orang kayak sosialisasi untuk kayak berbicara atau gitu. Kekurangan Angel mungkin orangnya juga susah menahan sabar ya, juga terkadang emosional. Oke, berarti emang anak-anak adik-adik umur segini tuh kayak emang lagi masa pendewasaan ya Kakak Sakarya, jadi emang kadang susah untuk mengontrol emosionalnya sendiri. Nah, ini pertanyaannya kita gak terlalu serius lagi nih, jadi jangan tegang ya guys ya. Pertanyaan selanjutnya tuh aku mau nanya dong, kalian tuh masuk OSIS ini tuh dorongan dari siapa sih? Misalnya dari diri sendiri atau dari dorongan orang tua atau gimana? Mungkin dari Angel dulu. Kalau untuk dorongan tuh dari diri sendiri, karena Angel pengen lebih mengetahui aja seperti apa sih bentuk OSIS itu. Jadi kayak mau mencari pengalaman yang baru juga kali ya. Kalau misalnya Janet sendiri? Untuk Janet tuh menambah wawasan, jadi wakil ketua OSIS tuh masuk ke dalam suatu organisasi gitu. Itu dorongan dari diri sendiri. Kalau guru kalian nih, wali kelas kalian sendiri ngedukung banget gak sih atau gimana nih kalau wali kelas kalian dalam OSIS gini? Ngedukung ya? Ngedukung banget ya Kak Sakarya. Mungkin kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Aku pengen nanya lagi nih, kalian itu masuk OSIS selain dorongan dari orang tua, dorongan dari diri sendiri, dorongan dari wali kelas, terinspirasi dari angkatan OSIS yang sebelumnya tuh siapa sih? Pada hafal nggak nih angkatan OSIS dari yang kakak kelas? Dorongan atau motivasinya tuh dari siapa sih? Mulai dari Janet mungkin? Motivasinya tuh dari Kasekar dan KCM tentunya. Apa nih yang bikin kamu motivasi gitu dari kita tuh? Kayak apanya gitu? Lebih aktif dalam organisasi OSIS itu dan kerjasamanya juga. Itu jadi malu ya sekali kayak gitu. Jadi kayak ada tersipu gitu kan ya. Kalau Angel sendiri nih? Angel motivasinya juga dari Kasekar dan KCM, karena lebih aktif banget di sekolah dan kayak kebersamaannya, juga lebih mengerti tentang adik-adiknya tuh kayak kesusahannya seperti apa, lebih memaklumi. Semoga aja kandidat nomor 3 ini bisa terpilih dan kalian bisa menjalankan semua visi misi kalian dan bisa mengembangkan dan memajukan sekolah menjadi lebih sukses. Juga organisasi OSIS ya kayak. Lanjut kali ya, kita segitu dulu podcast dari kita bersama kandidat nomor 3. Semoga kalian bisa memilih pilihan kalian tuh sesuai dengan isi hati kalian gitu ya. Betul. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sahabat Sanyus, kita sudah mendengarkan nih apa aja sih visi dan misi dari setiap kandidat nomor 1, 2, dan 3. Pilih sesuai hati nurani kalian ya. Dadah.